Lebih dari setengah abad, nak. Bapak menyaksikan tugu itu berdiri kokoh di tengah jalan. Titik yang akan memandu setiap pejalan menuju 4 arah yang berbeda. Ke timur, menuju percabangan Dusun Pitrang, Dusun Kauman, Dusun Sumbermaron, dan seterusnya. Ke utara, menuju percabangan Dusun Kaliasem, Dusun Sumberkombang, dan seterusnya. Ke selatan, menuju Dusun Gembul, dan seterusnya. Serta ke barat, melintasi kampung kita, Kampung Kembang, menuju sungai kecil dan persawahan. Masih tersimpan jelas dalam ingatan Bapak. Dulu, ketika Bapak masih kanak-kanak, patung yang bertengger di pucuk tugu itu bukan replika seekor burung gagah yang tengah merentang sayap dan siap terbang, melainkan sesosok lelaki berseragam lengkap dan berdiri tegap dengan sikap sempurna. Waktu berjalan tahun demi tahun. Tentu lelaki di pucuk tugu itu bukan lelah berdiri ketika akhirnya ia harus dirobohkan dan sosoknya digantikan si burung gagah. Perubahan itu dilakukan semata untuk menciptakan kesan yang berbeda saja, bukan oleh alasan krusial tertentu. Undakan-undakannya pernah juga diperbaiki setelah cuaca dan usia menggerusnya hingga popeng di sana-sini. Begitupun warna catnya, ganti berganti mengikuti kehendak zaman. Bapak yakin, selama perempatan itu masih dimungkinkan tetap ada, tentu tugu itu pun akan tetap setia menjadi bagian penting dusun kerajaan. Pemandangan yang selalu kau saksikan selepas senja hingga jam tertentu malam hari sungguh penuh warna. Aneka jajanan bernama khas kampung maupun bernama asing berjajar rapi di sisi kiri kanan jalan. Kau bisa menyinggahinya sesuka hati. Semua dapat kau pilih sebagai pengganti manakala hidangan di rumah tak sanggup memancing seleramu menuntaskan lapar dan haus. Kenyataan yang sungguh berbanding terbalik dengan masa kanak-kanak dan remaja Bapak. Ruas-ruas jalan nyaris lengang. Jajanan malam satu-satunya yang Bapak ingat mangkal di pojok utara tugu hanya bakso milik Pak Prengos. Kau tahu setelah Bapak cerita bahwa tak setiap ingin menikmati bakso seketika itu langsung bisa beli. Belum tentu 1 bulan sekali, nak. Meski kalau boleh jujur, Bapak kerap membayangkan dapat setiap saat nongkrong di situ sembari mengunyah pentol-pentol daging sapi dan menyeruput kuahnya yang gurih berpadu saus tomat, sambal, dan kecap manis. Apakah Bapak menyesali itu semua? Sejujurnya, ya. Pada saat-saat tertentu, Bapak tiba-tiba membandingkan diri dengan anak-anak yang orang tuanya berkecukupan. Namun, Bapak sadari kemudian, kekecewaan itu harus Bapak telan tanpa perlu mengeluh lewat pernyataan apapun. Demikianlah garis nasib Bapak saat itu. Mengajarkan kepada Bapak dan saudara-saudara lainnya untuk menerima apa adanya. Mengubah kekecewaan menjadi semacam dendam yang mendorong ke depan untuk meraih apapun yang tidak tergenggam pada masa kanak-kanak. Puluhan tahun berlalu. Tahukah kau, nak? Dendam
ternyata hanya letupan sesaat yang tak bisa mengendap lama. Bapak tak pernah benar-benar melampiaskannya saat kehidupan menawarkan kemungkinan menikmati sesuatu yang nyaris tak tersentuh pada masa lalu. Kesederhanaan justru menjadi pilihan terindah bagi Bapak. Dalam kurun waktu tertentu, itulah ruang ternyaman tempat Bapak menjalani hari-hari panjang. Sampai pada suatu masa, Bapak tersadarkan bahwa pilihan untuk menjalani hidup dengan cara itu justru berubah menjadi pemantik peristiwa pahit yang tak terbayangkan sebelumnya.